Karena saya hanya diberi waktu 1 jam, jadi nanti yang kalau misalnya nggak keburu waktunya, ya nanti adik-adik baca sendiri. Selamat siang, salam sejahtera untuk yang beragama lain. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siang ini kita akan melanjutkan kuliah tentang mikrobiologi dermatomuskuloskeletal. Nah, ada dua yang akan kita bahas, yaitu terkait infection pada sistem integumen dan infeksi pada sistem muskuloskeletal. Ya. Nah, kalau mungkin tadi sudah dibahas tentang anatomi dari kulit, ya, ini adalah penampang potongan dari kulit, di mana ada lapisan-lapisannya dan di dalamnya dari struktur anatominya banyak hal-hal yang lain yaitu seperti saraf, kemudian kelenjar dan lalu hair follicle ya dan lain-lainnya. Nah, kalau dipandang dari sisi mikrobiologi, maka apa sih yang mengontrol dari adanya mikroba di kulit itu? Jadi yang pertama adalah kelembapan. Adanya kelembapan dari kulit itu dibutuhkan untuk mengontrol jumlah mikroba yang ada di kulit kita. Kemudian keasaman ya, adanya pH yang asam pada kulit yang normal. Kemudian adanya eh, keringat ya, salty sweat. Lalu lysozyme, kemudian ada juga extracted chemical seperti sebum dan fatty acid. Nah, di kulit kita normal biotanya itu ada yang diphtheroids, ada staphylococcus, ada Malassezia. Ini merupakan jamur ya. Kalau diphtheroid dia gram positif, batang gram positif seperti Corynebacterium, Propionibacterium biasanya menyebabkan akne, Propionibacterium. Kemudian ada Staphylococcus ya. Staphylococcus ini adalah paranormal juga, bisa koagulasi negatif, ya, bisa juga Staphylococcus aureus. Dia merupakan fakultatif anaerob. Jadi kalau misalnya eh, hanya sedikit ada oksigen, dia tetap bisa tumbuh. Lalu ada jamur yaitu Malassezia spesies. Nah, terjadinya infeksi atau penyakit pada kulit itu terjadi karena 3 hal, yaitu adanya kerusakan dari skin yang intak. Jadi misalnya ada lecet, ada tusukan, ya. Jadi terjadi perlukaan. Kemudian adanya infeksi sistemik. Nah, itu bisa menyebabkan manifestasi ke kulit juga. Lalu ada kerusakan kulit yang terkait dengan toksin. Toksin yang dihasilkan oleh baik bakteri, utamanya bakteri di sini ya. Nah, mengklasifikasikan infeksi bakteri pada kulit ya itu bisa pembentukan dari abses, bisa dari penyebaran dari infeksinya. Nah, etiologi dari agent untuk infeksi kulit ada macam-macam, ada bakteri, ada virus, ada jamur, dan ada parasit. Nanti kalau parasit dibahas oleh dosen parasitologi. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah bacterial skin infection. Apa aja penyebabnya? Ada Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, ada Propionibacterium acne, ada Corynebacterium, ada Mycobacterium leprae, dan Mycobacterium tuberculosis. Staphylococcal skin infection disebabkan oleh Staphylococcus aureus, di mana dia gram positif, kokus, cluster ya, bergerombol, non-motil, dia tidak berspora. Kemudian kalau dia misalnya memiliki kapsul, ini adalah virulen yang strain yang virulen. Karakteristik pertumbuhannya tadi sudah dikatakan depan bahwa dia fakultatif anaerob ya, atau dia aerobik juga bisa, mikroaerofilik juga bisa. Jadi mikroaerofilik itu ada CO2 5%, dia masih bisa tumbuh. Dia mudah tumbuh di simple media, nutrien agar ya contohnya.
terus tumbuhnya cepat ya pada suhu 37, tapi pigmennya itu akan terlihat lebih baik jika dia diinkubasi pada suhu ruangan. Nah, fermentasi dari karbohidratnya ya itu akan produksi asam laktat tanpa gas dan dia juga memproduksi hemolisis. Jadi macam-macam ada nanti selanjutnya ya. Nah, ini pigmen yang diproduksi oleh Staphylococcus. Ada yang kuning ya, ada putih, kemudian ada yang golden. Kalau golden ini biasanya Staphylococcus aureus, kalau yang putih ini Staphylococcus epidermidis biasanya ya. Nah, ini hemolisis pada Staphylococcus pada medium blood agar. Kalau yang ya. Nah, kalau yang ini ya, dia adalah hemolisa beta, beta hemolisa. Artinya dia menghemolisis dari eritrosit pada blood agar. Ini adalah Staphylococcus aureus. Golden ya pigmennya. Kemudian yang ini tidak ada hemolisa. Jadi tidak ada zona terang di sekitarnya. Ini adalah koagulase negatif Staphylococcus atau Staphylococcus koagulase negatif. Faktor virulensi pada Staphylococcus aureus ada macam-macam antara enzimnya, ada koagulase di mana dia bisa melakukan koagulase pada darah ya, pada plasmanya. Kemudian ada enzim hyaluronidase, dia memecah jaringan ya. Kemudian staphylokinase, dia memecah dari blood clots. Lalu DNase, dia memecah dari DNA. Lipase ya, dia memecah oil atau minyak ya. Yang ini akan meningkatkan terjadinya kolonisasi pada kulit. Kemudian ada enzim penisilinase, dia menyebabkan antibiotik penisilin itu menjadi tidak bisa bekerja. Faktor virulensi lain selain enzim yaitu toksin, ada hemolisin, ya, di mana dia bisa menghemolisa dari sel darah merahnya. Bisa alfa, beta ini total, alfa ini sebagian ya. Kemudian gamma dan beta ini dia tidak ada hemolisa. Kemudian toksin leukosidin ya, melisis neutrofil dan makrofag. Ada enterotoksin di mana menyebabkan distress dari gastrointestinal. Lalu exfoliative toksin dia menyebabkan terpisahnya epidermis dari dermis. Lalu ada toxic shock syndrome toksin yang menginduksi demam, kemudian muntah, shock, dan kerusakan organ sistem yang lain. Struktur antigeniknya, di polisakarida-nya itu ada peptidoglikan yang penting dalam proses patogenesis dari infeksi. Lalu ada asam teichoic, ada protein A yang mengikat Fc portion dari immunoglobulin G molekul, menyebabkan reaksi imunologi dan akan bisa didiagnosa di laboratorium. Kemudian ada kapsul pada beberapa strain yang memiliki aktivitas antifagositik. Patogenesis dan clinical findings ya. Staphylococcus ini adalah normal flora, saya katakan di depan, pada kulit, pada saluran nafas, pada gastrointestinal, tapi dia bisa merupakan karier yang ditemukan pada 20-50% pada manusia. Nah, dia bersifat patogenik dan invasif, umumnya pada yang memiliki koagulase. Jadi kalau diuji dia koagulasenya positif, ini sifat patogenik dan invasifnya ini merupakan salah satu penyebab
virulen dari dia. Nah, kemudian ada pigmen golden ya dan hemolysa juga. Nah, ini yang menyebabkan patogenisitasnya dan invasiveness-nya. Ini semua ada pada Staphylococcus aureus. Properti patogenik yang disebabkan oleh kombinasi dari ekstraseluler metabolit ya, itu bisa menyebabkan invasiveness dan produksi dari toksinnya. Nah, bakteri ini bisa menyebar melalui darah dan sistem limfatik. Ini contoh aja saya tampilkan bahwa Staphylococcus disease ada macam-macam, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh dokter yang lain. Jadi ada folikulitis, ada furunkel, ada karbunkel, ada impetigo. Nah, ini contohnya bisa menyebabkan scald skin syndrome. Untuk menegakkan diagnosanya, apa yang dibutuhkan spesimennya yaitu pus dan swab dari luka. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah direct smear dengan melakukan gram staining. Apa yang ingin kita lihat, yang kita ingin identifikasi adalah sifat pewarnaan gramnya adalah gram positif. Ya, gram positif itu warnanya ungu, dan dia bentuknya adalah kokus bergerombol. Selanjutnya, untuk menegakkan diagnosanya, dilakukan kultur pada darah, kemudian pada mannitol salt agar, gitu ya, terutama pada spesimen yang curiga adanya mixed flora. Gitu. Jadi, mannitol salt agar ini termasuk media yang selektif ya, dan diferensial. Kenapa? Karena dia mendiferensial, jadi yang bisa tumbuh itu Staphylococcus aureus, dia akan melakukan fermentasi mannitolnya. Ya. Jadi kalau misalnya dia Staphylococcus aureus, tadinya medianya ini warnanya merah, dia akan berubah menjadi kuning karena memfermentasi mannitolnya. Ini pada medium blood agar. Apalagi yang harus kita lakukan untuk menegakkan Staphylococcus, yaitu uji katalase, di mana menggunakan solusi dari hidrogen peroksida. Katakan katalasenya positif jika terbentuk gelembung. Ini bisa dilakukan di tabung reaksi maupun di objek gelas. Selanjutnya adalah tes koagulase. Tadi di depan kan dia punya enzim koagulase, jadi kita lakukan. Harapannya dia bisa terjadi penggumpalan dari plasmanya. Jadi plasma tadi kita tambahkan koloni dari Staphylococcus, terutama Staphylococcus aureus ya. Ditunggu 1-4 jam. Kalau misalnya terbentuk clot, jadi seperti ini, maka ini positif. Atau seperti ini pada objek gelas, ya juga positif. Atau pada identifikasi yang lain, kalau dia terbentuk seperti butiran-butiran pasir, maka ini katakan positif dan ini yang negatif. Tes yang lain bisa menggunakan deoksiribonuklease, kemudian mannitol tadi sudah, lalu ada typing. Nah, typing ini menggunakan bakteriofag dan molecular typing, tujuannya biasanya untuk penelitian epidemiologi. Terapinya, drug of choice-nya adalah penisilin dan derivatnya, kemudian golongan beta-laktam yang lain. Untuk MRSA, ini merupakan multiple drug resistant organism, ya. MRSA ada methicillin resistant Staphylococcus aureus, atau juga bisa MRSI, ya, methicillin resistant Staphylococcus epidermidis. Drug of choice-nya adalah vancomycin. Dia bisa menjadi MRSA atau MRSI karena resisten terhadap penisilin yang disebabkan oleh mekanisme produksi beta-laktam. Jadi Staphylococcus aureus-nya ini mempunyai
enzim beta laktamase, menyebabkan antibiotik golongan beta laktam tidak bisa bekerja. Selain itu, dia juga punya gen MAC-E yang mengkode penicillin binding protein PBB2A. Jadi, antimicrobial sensitivitas penting untuk dilakukan. Selanjutnya, Streptococcus skin infection disebabkan oleh Streptococcus pyogenes, ya. Klasifikasinya bisa macam-macam, ya, bisa berdasarkan hemolisisnya, ya, klasifikasi Brown, ya, ada alfa yaitu parsial, ya, terbentuk zona kehijauan, kemudian bisa total hemolisa, jadi bersih, tidak ada sel darah merahnya, itu adalah Streptococcus pyogenes. Kemudian bisa gamma, tidak ada hemolisa. Lalu berdasarkan C karbohidratnya, menurut Lancefield, ada grup A sampai grup V. Nah, grup A ini yang di mana Streptococcus pyogenes masuk di situ. Lalu yang ketiga, menurut surface proteinnya, yaitu menurut Griffith, maka protein M ini adalah yang penting pada Streptococcus pyogenes. Yang keempat adalah penggunaan oksigennya. Dia termasuk fakultatif anaerob. Morfologinya sama dengan Staphylococcus gram positif, sifat pewarnaannya kokus. Bedanya pada susunannya. Kalau Staphylococcus itu dia bergerombol, kalau Streptococcus ini dia berantai, ya, non-motil dan tidak membentuk spora. Antigenik strukturnya dari C karbohidratnya, kemudian dari M proteinnya, ya, dan kapsular liposakaridanya dan liponucleic acidnya. Pathogenesis dan clinical findings-nya dari invasi beta hemolytic Streptococcus grup A menyebabkan erysipelas dan selulitis, sedangkan kalau dia local infection, ya, bisa menyebabkan impetigo dan pyoderma. Ini contoh sakitnya. Ini impetigo. Penegakan diagnosanya yang pertama menggunakan spesimen pus dan swab dari lukanya. Kemudian direct smear, ya, dengan pewarnaan gram, maka kita ingin mengidentifikasi adanya gram positif kokus, ya, bisa berpasangan, bisa sendiri, atau juga bisa dia berantai. Yang ketiga, kultur pada blood agar kita cari yang hemolisa total, yaitu beta hemolisa. Yang keempat, reaksi biokimia, katalasenya negatif, terus menggunakan uji basi terasin, merupakan identifikasi presumptif untuk BHSA, Staphylococcus grup A. Nah, ini Streptococcus pyogenes, gram stain dari kultur blood, dan yang sebelah kanan adalah hemolisa total. Jadi ini ada clear zone, ya, zona yang jernih. Menghemolisa sel darah merah secara total. Bisa juga dengan tes deteksi antigennya, ya, dengan berbagai macam kit yang tersedia untuk mendeteksi adanya grup A Streptococcus. Drug of choice-nya adalah penicillin G, tapi bagi pasien yang alergi maka diberikan erythromycin. Untuk yang resisten, strain yang resisten, maka kita berikan vancomycin. Selanjutnya adalah Corynebacterium skin infection. Jadi bisa disebabkan oleh dua, yaitu Corynebacterium diphtheria dan Corynebacterium minutissimum. Corynebacterium ini adalah batang gram positif, ya, bentuknya pleomorfik, kemudian dia tidak berspora, dia biasanya didapatkan di tumbuhan, di manusia, di hewan. Kalau dengan pewarnaan laser, maka kita akan mendapatkan adanya metachromatic granules. Dan susunannya adalah sangat unik karena dia bentuk palisade.
Jadi kalau kita lihat dengan pewarnaan laser, itu yang kita lihat adalah bentukan batang, tidak berspora dengan metachromatic granules dan susunannya palisade. Untuk menumbuhkan di media kultur, kita bisa menggunakan Loeffler dan Pine medium. Ya. Apakah bisa menggunakan media yang lain? Bisa, kita bisa tambahkan telurit ya pada plat agar telurit untuk isolasi primernya. Oke. Dia bisa juga dikenal dengan bentukan yang club shape ya. Jadi umum, jadi kalau dia nggak bentuk palisade, V, L formation, jadi juga bisa dalam club shape. Ya, ini yang dinamakan yang jadi kalau pewarna laser dia akan berwarna coklat, lalu granulnya akan berwarna biru seperti ini. Ini Loeffler pada agar slime. Ini yang menggunakan plat telurit agar, jadi ditambahkan telurit pada plat agarnya. Penyakit yang bisa disebabkan adalah eritrasma, disebabkan oleh Corynebacterium minutissimum. Ya. Diagnosa bandingnya tinea, kantosis, penegaan diagnosanya dengan KOH, jadi KOH negatif, kemudian dengan Woodlamp, terapinya dengan eritromisin selama 1 sampai 2 minggu. Ya, eritrasma. Terkesan sekilas seperti tinea. Oke. Selanjutnya adalah Mycobacterial skin infection, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium marinum, Mycobacterium ulceran, dan Mycobacterium leprae. Mycobacteria ini adalah batang bentuknya. Dia adalah obligat aerobacteria, artinya dia hanya bisa hidup di dalam sel. Ya, dia membutuhkan sel. Dan dia tidak berspora. Genusnya Mycobacteria, ya, dia bisa diwarnai atau distain menggunakan pewarnaan batang tahan asam. Kenapa gerakan batang tahan asam? Karena dia resisten terhadap dekolorisasi yang diberikan yaitu asid alkohol. Pertama adalah Mycobacterium tuberculosis. Pada jaringan dia batang lurus ya, tapi pada media dia bisa bentuknya kokoid dan filamentous. Non-spore forming, kemudian non-motile dan tidak ada kapsul. Antigenic structure-nya pada dinding selnya merupakan properti antigeniknya di mana ada polisakarida, kemudian ada peptid ya. Dan yang sangat terkenal pada dinding sel Mycobacterium ini dia mempunyai lipid atau wax yang sangat tebal. Ini menyebabkan dia menjadi hidrofobik. Bisa menyebabkan penyakit yang macam-macam ya. Yang primary tuberculosis kalau dari kulit kemudian kontak langsung terjadi ulcerasi, jadi ada luka, kemudian menyebabkan adenitis dari kelenjar limfe regional. Penyakitnya yaitu scrofuloderma. Nah, ini yang selanjutnya ya, jadi bisa terjadi ulcerasi seperti ini. Next, Mycobacterium biasanya kita kenal dengan penyakit fish tank granuloma atau swimming pool granuloma. Biasanya disebabkan oleh jadi ada perlukaan pada saat membersihkan akuarium atau misalnya terkontaminasi gitu ya. Lalu yang lain adalah Mycobacterium ulcerans.
yang menyebabkan penyakit kronik yaitu Buruli ulcers. Menegakkan diagnosanya tetap direct smear menggunakan pewarnaan apa? Yang dipilih adalah acid fast staining atau Ziehl-Neelsen. Kemudian yang kedua adalah kultur dan identifikasi, kemudian serologi dan sensitivity test. Nah, direct smear ini banyak pilihannya mulai dari Ziehl-Neelsen, Kinyon, TTH, Auramin, Rhodamin ya. Tapi yang paling sering kita kerjakan adalah Ziehl-Neelsen. Nah, untuk menumbuhkan Mycobacterium ini dia membutuhkan fatty acid, amino acid, kemudian butuh nitrogen, butuh glycerol sebagai sumber karbonnya. Ditumbuhkan pada suhu 35 sampai 37. Dia adalah obligat aerob, jadi harus um, ada udara. Jadi tidak tidak bisa misalnya kita tumbuhkan anaerob, dia tidak akan tumbuh ya. Tapi dia akan tumbuh lebih baik jika kita beri 5-10% CO2, jadi mikroaerofilik sifatnya ya. Diinkubasi 10-14 atau bisa juga 4-8 minggu. Tergantung spesies dari Mycobacteriumnya. Jadi kalau misalnya dia tumbuh dalam waktu 7 hari, maka dia Mycobacterium yang spesiesnya rapid growers. Nah, kalau Mycobacterium tuberculosis biasanya dia lebih dari 7 hari, jadi 2 minggu ke atas. Media yang digunakan ada media solid dan media liquid. Media solid yang biasa digunakan adalah Weinstein-Janssen, ya, menggunakan telur bebek, ya, yang dilakukan inspisasi. Kemudian Middlebrook 7H10 atau 7H11 semi-sintetik agar media, jadi tidak ada tambahan protein dari telurnya. Lalu kalau liquid media bisa menggunakan, biasanya digunakan adalah Middlebrook 7H9 dan Middlebrook 7H12. Morfologi koloni pada Lowenstein-Janssen medium. Jadi ada dua strain, ada human strain dan bovine strain. Nah, kalau human strain itu dia tidak berpigmen, kemudian kasar, terus ada nodular, yang irregular, ya, kering dan creamy. Lalu kalau bovine dia piramid shape kolonisnya smooth dan colorless. Gitu. Jadi ini adalah koloni dari Mycobacterium pada media Lowenstein-Janssen. Selanjutnya adalah Mycobacterium leprae. Organisme ini ditemukan oleh Hansen ya dan menyebabkan penyakit leprosi yaitu morbus Hansen atau Hansen's disease. Tidak bisa dikultur pada media artifisial, makanya untuk menegakkan diagnosanya biasanya dengan menggunakan direct smear. Tuh. Atau juga untuk mendiagnosa terjadinya resistensi dari penggunaan antibiotik, maka dilakukan pemeriksaan PCR. Morfologi dan identifikasi, saya katakan bahwa dia menggunakan pewarnaan Ziehl-Neelsen sama dengan Mycobacterium tuberculosis. Dia adalah batang, langsing, ya, bisa single atau bisa dalam bentuk grup atau bisa globus. Jadi kalau globus itu seperti cerutu yang kalau kita potong, ya. Jadi di dalamnya ada bintik-bintiknya kayak tembakau itu. Nah, kalau misalnya pasien ini sudah mendapat terapi, jadi bedanya kalau Mycobacterium tuberculosis kan kita menggunakan IUATLD ya pada direct smear-nya. Tapi kalau di Mycobacterium leprae ini, maka kita melaporkan indeks bakteriologis dan indeks morfologisnya.
Kapan kita laporkan indeks bakteriologi dan indeks morfologis? Pada saat pasien sudah mendapatkan terapi. Acid fast staining-nya menggunakan spesimen apa? Menggunakan spesimen scraping dari kulit, kemudian dari mukosa nasal, dan dari daun telinga. Jadi dipencet daun telinganya sampai dia pucat, kemudian kita lakukan goresan ya menggunakan scalpel. Ini pewarnaannya. Jadi ini merupakan kuman batang tahan asamnya yang berwarna merah. Nah, kalau dia sudah fragmented seperti ini berarti dia sudah mendapatkan terapi. Jadi beda dengan Mycobacterium tuberculosis cara melakukan pembacaannya. Jadi kita lihat adakah yang single, kayak ini single ya. Kemudian ini fragmented, itu ada penghitungannya sendiri. Struktur antigeniknya kompleks ya, ada cross reaksi dengan Mycobacterium yang lain. Kemudian skin test digunakan tes lepromin ya, menggunakan material dari nodul lepromatus. Nah, ini predileksi dari lesinya pada peripheral nerves, saraf tepi, kemudian pada kulit, pada mukosa nasal, pada tulang, dan pada otot. Patogenesisnya karena dia adalah intraseluler patogen, ya. Jadi lesinya itu biasanya pada bagian-bagian tubuh yang lebih suhunya lebih dingin gitu ya. Jadi pada kulit, pada hidung, pada faring gitu. Kemudian testis, lalu pada saraf superficial, pada mata. Gitu. Yang lainnya nanti akan dijelaskan dokter yang lain. Di penegakan diagnosanya menggunakan spesimen red serum tadi dari daun telinga tadi yang dipencet, kemudian saya pucat digores. Lalu yang kita dapatkan, jadi nggak boleh sampai berdarah. Kalau ada darahnya itu harus dibersihkan, baru serumnya yang kita tempelkan pada objek gas. Lalu bisa juga skin scraping, kita cari makula yang mati rasa, gitu ya, atau ada nodul. Nah, itu kita lakukan skin scraping. Bisa juga nasal, karena pada mukosa nasal tadi kan ada ya. Lalu bisa tissue secretion. Smearnya menggunakan acid fast staining, Sil-Nielsen. Ya, kultur pada media artifisial tidak bisa, hanya bisa pada kita tanam pada kakinya tikus. Selanjutnya adalah akne. Akne ini disebabkan oleh kuman Propionibacterium acnes, di mana dia adalah gram positif, dan batang anaerob. Jadi dia sebenarnya anaerob. Treatmentnya yang utama tentunya dari teman sejawat kulit ya, ada isotretinoin, kemudian ada antibiotik. Bisa juga diberikan benzoyl peroxide. Selanjutnya viral skin infection. Nah, viral skin infection ini sebenarnya banyak. Ada measles, ada rubella, ada smallpox, ada varicella, ada herpes zoster, ada herpes simplex virus, ada viral warts, dan molluscum contagiosum. Dibagi berdasarkan rasnya, jika dia makulopopular, maka ada measles dan rubella, ada parvovirus, kemudian ada human herpes, lalu vesicular rasnya, maka ada herpes simplex virus, ada varicella zoster virus, dan Coxsackie virus. Terutama adalah measles, dia adalah paramyxovirus, ya, berenvelop single-stranded RNA genomnya, termasuk dalam parainfluenza virus, ya, mumps virus, measles virus, dan respiratory syncytial virus. Jadi
familinya termasuk di situ. Influenza dan mumps virus ini dia memiliki surface hemagglutinins dan neuraminidase. Sedangkan measles dia memiliki hemagglutinins saja tapi tidak punya neuraminidase. Struktur viriannya ada spikes, ada F protein, kemudian ada matrix protein M di bawah dari envelope-nya. Dan hanya satu serotype aja. Ya, jadi dia termasuk paramyxovirus yang satu serotype saja. Untuk menegakkan diagnosanya biasanya tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium, jadi diagnosa ditegakkan secara klinis. Kemudian rubella virus diklasifikasikan dalam toga virus single stranded RNA dengan envelope pleomorphic penampakannya. Kemudian nukleokapsidnya itu adalah icosahedral simetri ya. Single stranded RNA-nya ini menginfeksi dan bereplikasi pada sitoplasma. Ada 3 besar polipeptidnya yaitu CCBH, kemudian envelope glycoprotein E1 dan E2. Dia cuma memiliki single serotype saja. Ini rubella virus. Patogenesisnya, transmisinya melalui airborne, ya, menyebabkan upper respiratory tract infection, ya, kemudian menyebabkan viremia. Nah, viremia ini bisa kemana-mana, bisa ke kulit, bisa ke joint, bisa ke plasenta, melewati bariernya, ya, menyebabkan infeksi dari fetalnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya congenital abnormalitas. Diagnosa laboratoriumnya biasanya secara klinis itu tidak memungkinkan, jadi tidak bisa jadi diinvestigasi melalui isolasi virusnya, ya, tapi tidak diindikasikan. Jadi yang banyak di laboratorium itu diagnosa melalui serologi. Jadi deteksi imunoglobulin G dan imunoglobulin M, di mana imunoglobulin M itu adalah infeksi yang baru, sedangkan imunoglobulin G itu adalah sebagai marker di mana dia pernah terinfeksi atau saat ini sedang terinfeksi. Nah, menyebabkan sindrom kongenital rubella pada maternalnya, AGM-nya itu tidak bisa melewati dari plasentanya. Gitu. Selanjutnya adalah herpes virus. Herpes virus yang pertama itu herpes simplex, ya. Ini adalah bentuk dari herpes virus, ya. Dia besar, icosahedral, lipoprotein envelope, kemudian genomnya linear, double strand DNA, dan replikasi di dalam nukleusnya. Glikoproteinnya ada sekitar 11 yang diketahui tentang glikoproteinnya, tapi yang esensial untuk produksi dari virus ini yaitu glikoprotein B, D, dan H. Ada 2 tipe, ada HSV1 dan HSV2. Yang tipe 1 ini biasanya menyebabkan infeksi pada mata, CNS, dan mulut, sedangkan tipe 2 ini pada genitalia. Jadi punya kekhasan sendiri-sendiri dari masing-masing tipenya ini. Tidak ada manifestasi klinisnya, yaitu vesicular eruption pada skin, kemudian pada mukus, kemudian kadang-kadang mendengar ensefalitis,
dan bisa menyebabkan newborn, jadi kelahiran yang prematur, gitu ya. Bisa terjadi reaksi silang pada HSV1 dan HSV2 secara serologinya. HSV ini bisa menyebabkan recurrent disease. Kenapa? Karena dia bisa bersembunyi di dalam ganglion dari nerve-nya. Transmisinya melalui skin, jadi skin to skin contact atau exposure melalui cairan dari active blisters. Jadi misalnya hubungan seksual, kemudian dari mukosa tadi kan di mulut ada ya, misalnya ciuman. Tuh. Patogenesisnya bisa menyebabkan primary infection, ya. Awalnya vesikel, kemudian jika vesikelnya pecah, dia menyebabkan ulkus, tapi dia juga bisa menyebabkan latent infection. HSV1 ini menyebabkan latensi pada trigeminal ganglion dan SV2 menyebabkan latensi pada sakral ganglion. Selain primary dan latent infection, dia bisa terjadi reaktivasi. Ini nanti bisa adik-adik baca sendiri kapan dia bisa tadinya chickenpox, kemudian dia bisa latent virus ya, ini zoster. Nah, ini adalah klinisnya pada mata, pada CNS, pada genital, kemudian recurrent genital herpes ya, apa aja type-nya yang menyebabkan infeksi. Laboratorium diagnosisnya biasanya dia tidak bisa dikultur ya pada media artifisial, tapi pada human diploid fibroblast cell. Pertumbuhannya adalah cepat. Yang dilihat adalah cytopenic efeknya. Apa yang dilihat dari cytopenic efeknya adalah bentukan yang rounded, kemudian balonnya itu besar, jadi selnya besar. Jadi ada giant cell formation. Deteksinya bisa menggunakan viral antigen dari sel melalui immunofluorescence ya. Menggunakan spesimen apa? Scrap dari lesinya. Lalu bisa deteksi dengan viral DNA-nya melalui PCR pada cerebrospinal fluid. Nah, ini yang dimaksud giant cell pada herpes simplex infection. Treatmentnya antivirus acyclovir di mana menghambat sintesis dari DNA. Selanjutnya adalah varicella zoster virus. Nah, varicella ini ada varicella zoster virusnya ada dua, yaitu varicella chickenpox dan herpes zoster, yaitu shingles. Ada dua bentuk ya. Jadi chickenpox, kalau yang primary infection, dia menyebabkan chickenpox, varicella ya. Kalau reaktivasi, dia menyebabkan shingles herpes zoster. Pada varicella, patogenesisnya biasanya pada anak-anak, vesicular skin eruption ya. Kemudian virusnya itu masuk melalui upper respiratory tract atau konjungtiva, menyebabkan viremia. Dan vesikelnya itu terletak di bagian dari epidermis. Masa inkubasinya 14-15 hari. Awalnya dia bisa makul, bisa papul, vesikel, dan pustul. Sedangkan varicella zoster, ya, dia tetap laten pada sensori ganglianya. Bisa reaktivasi pada usia berapapun, dan bisa meningkat kejadiannya pada usia 60 tahun ke atas. Herpes zoster
merupakan reaktivasi dari varicella zoster virus infection. Yang lainnya nanti akan jelaskan dokter yang lain. Oke, laboratorium diagnosanya melalui lesi vesikularnya tadi yang digunakan. Kalau mengisolasi virusnya butuh sekitar 5 hari sampai 3 minggu. Rapid detection dengan centrifugation and sun cultures, ya, kemudian bisa dengan direct immunofluorescence, lalu bisa dengan DNA amplifikasi by PCR. Treatmentnya sama, yaitu acyclovir. Pox virus yang paling ditakutkan itu adalah variola, ya, sebenarnya. Apakah ada pox virus yang lain yang terbaru, yang monkeypox itu ya, yang kapan hari sempat mencuat lagi. Kemudian ada molluscum contagiosum juga. Dia double stranded DNA, replikasinya di sitoplasma dan memiliki envelope. Nah, ini genusnya ada orthopox, ada parapox, kemudian ada unclassified. Virusnya ada yang ditakuti variola dan monkeypox, ya. Kemudian kalau unclassified ini molluscum contagiosum. Variola, smallpox atau cacar ini ada variola mayor dan variola minor. Nah, fatalitasnya untuk variola minor itu 1%, sedangkan variola mayor 3-35%. Ini adalah patogenesisnya melalui inhalasi, kemudian dia masuk ke mukosa membran dari upper respiratory tract, melakukan multiplikasi pertama kali di lymphoid tisu, kemudian dia terjadi transient viremi, infeksi pada res melalui tubuh, kemudian terjadi multiplikasi kedua pada sel dan second viremia. Laboratorium diagnosanya yaitu skin lesion-nya tadi, itu dia bisa stabil selama berminggu-minggu meskipun tidak kita simpan di refrigerator. Jadi spesimennya kita taruh di luar itu bisa bertahan. Kulturnya menggunakan chorioallantoic membran embryonic egg, ya. Kemudian cell culture, lalu cytologic bisa, ya. Lalu direct electron microscope. Serologinya bisa ELISA, bisa immunofluorescence. Treatmentnya diberikan metisazon atau marboran. Yang masih termasuk pox virus yaitu molluscum contagiosum, bisa menyebabkan benign epidermal tumor hanya pada manusia. Masa inkubasinya sampai 6 minggu. Virusnya ini adalah imunogen yang sangat buruk, ya. Jadi kurang baik sebagai imunogen. Transmisinya bisa direct, bisa dari mutahan, bisa autoinokulasi. Dia tidak bisa tumbuh di kultur jaringan, dan antibodinya tidak cross reaksi dengan pox virus yang lain. Ini lesinya, bentuk lesinya. Oke. Selanjutnya human papilloma virus, ya. Human papilloma virus itu yang bisa menyebabkan CA cervix. Nah, ini bisa dicegah sekarang dengan menggunakan vaksin. Ada vaksin, ya, yang tersedia. Mungkin untuk usia adik-adik yang wanita muda ini biasanya masih lebih disarankan untuk melakukan vaksin HPV ini. Karena apa sih? Kita ingin mencegah terjadinya squamous cell carcinoma ini, terutama pada serviks biasanya, ya.
Selanjutnya adalah fungal skin infection, ya. Skin fungal infection ini bisa superficial, bisa cutaneous, bisa subcutaneous. Penyebabnya bisa, kalau superficial bisa Malassezia furfur, bisa trichosporon, ya. Kalau cutaneous dermatofitosis, Candida species. Kalau subcutaneous bisa Sporotrix kenki, terus Dermatitis fungi, bisa Mycetoma. Identifikasinya makroskopik melalui koloninya dan mikroskopik melalui makrokonidia dan mikrokonidianya. Kemudian mikrobiologi examination-nya bisa direct smear dan bisa kultur. Spesimen yang dibutuhkan adalah dari rambut, kemudian dari kuku, dan dari kulit. Nah, ini kategori dan penyakitnya mikosis, kemudian causative fungal agent-nya. Malassezia furfur ini orang kalau paling gampang nyebut orang awam ini panu, ya. Dia disebabkan oleh pityriasis versicolor, merupakan chronic mild superficial infection pada stratum corneum. Nah, ini penampakan pada direct smear-nya adalah adanya spaghetti meatball appearance, gitu. Jadi spaghettinya ini adalah hifanya, gitu ya. Meatball ini adalah mikrokonidianya. Nah, ini hifanya, ya, spagettinya, ya. Dan ini adalah mikrokonidianya. Makanya dikatakan spaghetti meatball appearance. Ini dengan pewarnaan lactophenol cotton blue. Dan ini lesi Malassezia furfur pada punggung. Cutaneous mycosis biasanya disebabkan oleh dermatophits, ya. Dermatophits bisa Trichopiton, Microsporum, bisa Epidermophyton, ya. Biasanya penampakan klinisnya adalah ringworm, jadi seperti ulcers itu dengan lesi tepinya yang masih aktif. Dia tumbuh baik pada media Saburo-dextrose agar pada suhu 25 selama 2 minggu. Dia juga bisa tumbuh pada medium yang simple, di mana hanya nitrogen dan karbohidrat. Ya. Oke, ini trikopiton pada rambut, pada kulit, dan pada kuku. Karakteristiknya apa? Dia adalah smooth, club shape, gitu ya. Dia bersepta, kemudian makrokonidianya itu dinding makrokonidianya tipis. Mikrokonidianya seperti bentukan air mata, kadang juga balok, ya, bisa simple round juga. Nah, ini Trichopiton, ada Trichopiton mentagrovix. Ini dengan pewarnaan lactophenol cotton blue. Ini adalah makrokonidianya, yang kecil-kecil ini adalah mikrokonidianya. Nah, ini pada media Trichopiton mentagrovix, ya. Kalau kita lihat jamur, maka kita lihat koloninya itu dilihat dari atas dan dilihat dari bawah, karena penampakannya bisa berbeda antara atas dan bawah. Karena kalau misalnya dari atas dia mungkin punya misalia, ya, gitu. Kalau dari bawah itu kan kita lihat dasarnya dia. Ini Trichopiton rubrum, warnanya seperti ini di media pertumbuhan. Jadi deep cherry red. Ini makrokonidianya dan ini adalah mikrokonidianya. Seperti air mata, ya, bentuknya. Teardrop. Kemudian Nitricopiton tonsuran.
Sama-sama trikopitonnya, tapi penampakannya beda. Ini kalau kita lihat dari atas, ya. Ini kita lihat dari bawah. Kemudian ada mikrosporum. Ini makrokonidianya, ya, seperti gajah. Ini mikrokonidianya. Ini mikrosporum. Ini kalau kita lihat dari atas, dan ini kita lihat dari dasarnya. Ini epidermophyton, ya. Dia tidak punya mikrokonidia, dia hanya punya makrokonidia. Jadi bentuknya seperti gajah dan bersepta. Nah, ini penampakan koloni dari epidermophyton. Jadi bisa macam-macam, bisa velvety koloni, bisa light brownish green, ya, sampai kaki pada surface-nya. Jadi teri-tininya disebabkan oleh dermatofits. Ini nanti adik baca sendiri. Nah, subcutaneous ada sporotrichs kenki. Dia adalah dimorfik. Kenapa dikatakan dimorfik? Karena dia bisa tumbuh di dua suhu. Jadi di suhu ruang bisa, di suhu inkubator dia juga bisa. Dan penampilannya dia juga beda pada saat dia tumbuh di suhu ruang dan di suhu inkubator. Ini secara klinisnya seperti ini, ya. Ini koloninya. Jadi ada kehitamannya ini pada dasarnya. Kita lihat. Nah, ini secara mikroskopisnya kita lihat dia ada mikrokonidianya. Ini dermatitis fungi. Bisa menyebabkan penyakit chromoblastomycosis, ya. Ada banyak penyebabnya, di antaranya ini. Ini kalau kita tumbuhkan antara penampilan dasarnya dengan tampilan atasnya, ini berbeda. Ini klinisnya. Ini kalau secara mikroskopis dengan jaringan, ya, dengan histopatologi. Misetoma yang terkenal itu adalah Madura Food namanya, ya. Biasanya disebabkan oleh ini Madurella mysetomatis. Oke, ini penampilan klinisnya. Candida sudah sering kita bahas, ya. Candida ini yang paling sering menyebabkan penyakit jamur, yang paling menyebabkan dia adalah merupakan opportunistic, ya, opportunistic infeksi. Ini budding cell, katakan budding cell karena ada anaknya yang masih melekat pada induknya yang akan lepas. Ini jemtub, dia ada pseudohifanya, ini ditumbuhkan pada serum. Virulensi faktornya ada glikoprotein, kemudian dia produksi enzim ekstraseluler proteinase, ya, dia bisa phenotypic switching. Nah, untuk menegakkan diagnosanya, maka kita menggunakan skin scraping, nail, dan hair untuk dermatomycosis, kemudian nasal swab atau scraping, ya, untuk melihat, kemudian skin biopsi. Direct preparation-nya kita menggunakan KOH 10-20, biasanya kita gunakan dari 10%. Kemudian gram bisa, ya. Kalau kita mau mengenali Candida, itu bisa kita kenali dengan gram. Kemudian lactophenol cotton blue. Kultur pada media Saboro dextrose agar. Nah, ini cara samplingnya pada kuku, pada rambut, kemudian pada skin. Aja yang harus dia siapkan adalah KOH, kemudian ada objek glass, cover glass, ya. Kita teteskan dulu, baru kita letakkan di situ. Atau kalau yang lain kita mau pakai lactophenol cotton blue juga bisa. Apa yang kita cari adalah hifa dan sporanya.
kultur menggunakan saborodekstrosa agar ya diidentifikasi menggunakan pewarnaan laktofenol cotton blue. Jadi bukan KOH lagi. Oke, karena waktunya sudah habis, yang ini nanti dibaca sendiri ya, Dek. Ini di sini kita bahas tentang osteomyelitis, ada septic arthritis ya. Kemudian ada gas gangren juga. Aku main di Ceko. Oke, saya cukupkan untuk sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, 1-2 pertanyaan?